Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Servis Elektronik. Di kesempatan video kali ini saya ada kerjaan masuk servisan power asle modelnya V41000. Kerusakan power asle ini adalah di bagian channel A dan channel B itu protect, dan bagian output powernya itu untuk beban speaker tidak ada suaranya. Ya teman-teman, sebelum lanjut untuk bagaimana cara penelusuran, pengecekan, dan cara servisnya, teman-teman yang baru gabung di channel Dunia Servis Elektronik bisa langsung like, share, komen, dan subscribe, dan tonton videonya sampai selesai. Semoga di video kali ini nanti bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan power asle V41000 kerusakan protect atau tidak ada suaranya di output powernya. Ya teman-teman, langsung aja simak video berikutnya. Sebelum lanjut untuk servis power asle V41000 ini dengan kerusakan bagian channel A dan channel B nya itu protect, teman-teman nanti bisa penelusurannya, pengecekan untuk pengukuran komponen secara pasif. Yang pertama adalah di bagian transistor pinalnya. Nanti diukur satu persatu dengan teliti dan telaten di bagian transistor finalnya, apakah ada yang rusak atau tidak. Selanjutnya nanti pengukuran secara pasif di komponen mesin drivernya, dari mulai resistor, dioda, kapasitor, transistor, dan nanti untuk pengukuran lebih detailnya juga pengukuran jalur PCB, karena menggunakan PCB dua layer, jalur atas dan bawah. Untuk mesin ini menggunakan power supply sistem stepper teman-teman ya. Jadi dua tegangan, untuk tegangan low dan tegangan high. Untuk tegangan low-nya transfer final, tegangan untuk tegangan plus dan tegangan minyak. Untuk tegangan high-nya ada di bagian mesin drivernya. Jadi nanti teman-teman bisa dicek ya satu persatu. Yang pertama pengukuran komponen secara pasif. Setelah pengukuran komponen secara pasif sudah dicek mana yang rusak, nanti lanjut untuk memastikan apakah mesin driver ini sudah normal atau tidak. Teman-teman bisa pengukuran tegangan secara aktif ya di bagian powernya. PCC inputnya antara tegangan plus ke ground, min ke ground. Untuk low dan high nya itu harus normal ya, harus stabil, harus sama, seimbang teman-teman ya. Selanjutnya adalah pengukuran PCC output speaker ya. Jadi tegangan dari plus ke output speaker itu tegangannya sama antara tegangan dari plus ke ground ya. Untuk tegangan low atau tegangan high-nya itu sama teman-teman ya, antara plus ke speaker dan plus ke ground itu tegangannya sama. Begitu juga untuk tegangan min ke ground atau min ke speaker itu tegangannya juga sama teman-teman. Selanjutnya nanti pengukuran DCO teman-teman. Ini untuk mesin drivernya menggunakan sistem output powernya di bagian kolektor teman-teman ya. Jadi nanti basisnya tegangannya itu hampir sama tegangan dari PCC input ya teman-teman. Tegangan basisnya itu nanti tegangannya hampir sama dengan tegangan PCC input. Antara plus ke ground itu tegangannya nanti antara ground ke basis juga sama teman-teman. Lanjut ya teman-teman untuk pengukuran komponen secara pasif satu persatu. Untuk proses pengukuran komponen secara pasif, teman-teman bisa gunakan tester digital atau tester analog. Bagian untuk skalanya di posisi pengukuran komponen ya. Ini tester digital, saya pengukurannya ada di lambang atau pengukuran dioda ya. Untuk pengukuran transistor ya. Pengukuran harus teliti dan telaten satu persatu antara basis dan kolektor dan basis emitor ya teman-teman. Ini menggunakan transistornya NCW 0302G dan NCW 0281G transistor finalnya. Untuk transistor drivernya menggunakan transistornya juga sama, NCW 0302 dan 0281G. Ukur satu persatu.
Untuk basisnya, basis kolektor ini ada nilainya, basis emitor ada nilainya, untuk transfer drivernya, transfer finalnya, basis kolektornya. Untuk jenis PNP basisnya di merah, untuk basis kolektornya ini terukur, ada nilainya, basis kolektor, basis emitor juga ada. Basis kolektor tidak koslet, basis kolektor tidak koslet. Untuk posisi yang sebelah sini, jadi satu mesin ini ada dua power ya, untuk power channel A dan channel B. Dan yang sebelah sini coba diukur. Untuk basisnya, basis kolektor ini terukur koslet teman-teman ya. Bisa dikalibrasi dulu untuk pengukurannya. Basis kolektor dibolak-balik juga sama, itu 0. Untuk transfer finalnya pemasangannya secara paralel ya teman-teman ya. Jadi pengukuran satu komponen terdeteksi koslet maka bisa diakibatkan bisa dikategorikan ini rusak semua, tetapi belum tentu untuk komponen transfer final itu rusak semua teman-teman ya, karena pemasangannya secara paralel. Nanti bisa lepas ya satu persatu dan nanti diukur apakah rusaknya itu semuanya atau beberapa komponen satu saja teman-teman. Dan yang sebelah sini coba ukur. Basis kolektornya juga sama teman-teman ya, koslet ya. Untuk komponen yang sebelah sini transfer finalnya. Untuk transfer finalnya yang sebelah sini itu normal teman-teman ya. Jadi untuk kerusakannya ada di channel yang sebelah sini teman-teman ya. Yang terukur transfer finalnya itu basis kolektornya itu connect ya atau koslet. Nanti bisa cek satu persatu ya teman-teman ya. Ini pengukurannya masih nempel di PCB ya. Jadi karena transfernya pemasangan paralel, jadi ini terukur koslet semua teman-teman. Untuk memastikannya transistornya itu dilepas, nanti diukur satu persatu secara teliti dan telaten ya, pengukuran secara pasif. Atau teman-teman bisa open atau bisa buka saja di bagian kolektornya, nanti bisa diukur kembali teman-teman apakah kolektor dan basisnya itu masih short atau tidak. Teman-teman bisa lepas ya atau bisa di open bagian kaki kolektor saja. Apabila proses untuk open bagian kaki kolektornya itu lumayan susah, lebih baik untuk prosesnya adalah transfernya dilepas semua ya teman-teman ya. Jadi supaya lebih yakin apakah transfer ini rusak semuanya atau ada beberapa piece saja ya di bagian transfer final. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk finalnya, dan drivernya ada 1 teman-teman ya. Jadi sebaiknya untuk transfernya itu dilepas ya. Cara untuk melepasnya teman-teman bisa gunakan cara seperti ini ya. Jadi transistornya, kaki basis, kolektor, emitor ini dikasih timah terlebih dahulu atau dipanaskan menggunakan solder ketiga-tiganya. Nah begini teman-teman ya cara melepasnya. Setelah itu nanti bisa langsung menggunakan alat ya, atraktor, alat sedot timah yang ada di PCB seperti ini. Dan hasilnya akan lebih bagus ya, PCB tidak rusak,
untuk jalur atas dan bawahnya. Coba untuk transfer yang ini yang baru dilepas kita ukur. Ini terukur basis kolektornya short ya. Kolektor emitornya juga short, basis kolektor short, basis emitor juga short. Kita balik untuk polarity atau probe warna hitam merahnya. Bolak-balik sama teman-teman ya, basis kolektor, basis emitor short. Ini sudah ketahui teman-teman ya, satu piece transistor NZW 0281G ini short, basis kolektor, basis emitor. Coba untuk komponen yang satu deret ini 1 2 3 4 5 6 7 8 teman-teman ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, ada 7. Jadi ukur untuk yang ke-6 transistor ini, transistor yang ke-6 ini terukur sekarang normal teman-teman ya, tidak short untuk basis kolektornya. Nah ini teman-teman ya, ini kerusakannya yang terukur di bagian sebelah sini itu terdeteksi satu piece ya, komponen transistor yang rusak NCW 0281 ya. Jadi ini nanti bisa dipasang kembali untuk bautnya. Lanjut untuk melepas beberapa komponen transfer final yang ada di sebelah sini, yaitu NCW 0302 karena ini terukur short ya, basis kolektor, basis emitor. Caranya sama teman-teman ya, buka untuk transistornya, dan untuk cara melepas transistornya juga sama caranya ya, antara kaki basis kolektor emitor dikasih timah, dipanasin bersamaan, jadi supaya lebih mudah ya cara melepas transistor dari papan PCB-nya. Lanjut untuk pengukuran transistor yang baru dilepas. Basis kolektor ini normal ya, terukur. Lanjut untuk melepas transistor yang lainnya teman-teman ya. Ya teman-teman, setelah proses transfer dicopot dari PCB-nya dan diukur satu persatu dari mulai copotan pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah ini yang ke nomor 5, ini terukur transistornya itu short ya, basis kolektor, basis emitor. Untuk nomor seri atau nomor NCW 0302G, jenisnya PNP teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa cek Google ya untuk data setnya NCW 0302G. Lanjut untuk pengukuran di bagian transfer final yang berikutnya teman-teman ya. Kita coba langsung di PCB-nya. Di PCB-nya sekarang normal ya teman-teman ya. Untuk basis kolektor itu tidak short. Artinya untuk transistornya bagian tegangan plus atau tegangan min ada salah satu transistor yang short teman-teman ya.
yaitu satu set NCW 0281G 0302G, dan ini yang normal pasang kembali teman-teman ya. Buat teman-teman untuk mengganti transistor pinal NCW 0281G dan NCW 0302G, ini bisa ganti komponen dengan nomor yang sama, atau teman-teman bisa mengganti komponennya, yaitu transistor Toshiba 2SC5200 dan 2SA1943. Ini dua jenis teman-teman ya, jenis transistor NPN dan PNP. Apabila teman-teman untuk mengganti transistor NCW-nya itu komponennya atau stok komponennya itu kosong ya, atau susah dicari, teman-teman bisa menggantinya menggunakan transistor Toshiba 2SC5200 dan 2SA1943. Selanjutnya pengecekan di bagian mesin drivernya, dari mulai pengukuran resistor. Skala untuk pengukurannya di bagian pengukuran resistor teman-teman ya. Untuk skala ringnya di otomatis. Pengukuran resistor, pengukuran kapasitor, dan pengukuran untuk komponen yang lain ya, dioda. Pengukuran juga di bagian FET ya, untuk penguat power supply, mesin stepper ya, ini sikringnya putus ya. Lanjut untuk mengukur komponen yang ada di mesin stepper, ini menggunakan MOSFET untuk penguatnya 70N10. MOSFET-nya terukur korslet ya. Untuk mengganti MOSFET-nya bisa menggunakan nomor seri yang sama 70N10, dan nanti bisa diganti ya menggunakan MOSFET-nya seperti ini, beda di bentuk fisiknya tetapi nomornya sama. N10. Lanjut ya untuk mengetes hasil suaranya, bagian power atau mesin power yang sebelah sini yang terukur transistor pinalnya NCW 0302-nya itu ada satu set yang rusak, ini belum terpasang, dan bisa dites terlebih dahulu ya supaya bisa yakin apakah sudah normal atau belum teman-teman ya. Indikatornya bagian channel A dan channel B-nya ini sudah normal teman-teman ya. Yang tadinya lampu indikatornya itu protek ya, atau menyala semuanya, dan ini sudah redup teman-teman ya. Tes untuk pemasangan speaker di channel A dan channel B. Dan untuk pemasangan di output channel A dan inputnya di channel A,
Posisinya di sistem stereo teman-teman ya, di sini. Untuk speakernya 15 in. Ini masih menggunakan lampu poklam teman-teman ya. Lampu signalnya menyala. Dan speakernya juga sudah ada suaranya teman-teman ya. Untuk channel A-nya pasang di output channel B dan di input channel B-nya. Volumenya di posisi lurus ya, jam 12 atau lurus ke tengah. Signal inputnya sudah aktif ya, sudah menyala. Dan speakernya juga sudah ada suaranya teman-teman. Ya teman-teman, alhamdulillah untuk servisan hari ini sudah selesai. Power Ashley modelnya V41000 ini dengan kerusakan di bagian channel A dan channel B itu protect, tidak ada suaranya di output powernya. Setelah pengecekan pengukuran secara pasif di bagian mesin powernya atau di mesin driver powernya ini ada beberapa komponen yang rusak teman-teman ya, yaitu di bagian transistor finalnya itu transistor NCW itu ada yang rusak satu set, dan di bagian penguat power supply stepper itu komponen MOSFET 70N10 nya juga rusak teman-teman ya, dan diganti menggunakan nomor seri yang sama tetapi beda fisik teman-teman ya. Semoga di video kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam proses perbaikan power Ashley. Apabila ada tutur kata yang tidak sopan dan kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah terus mendukung dan menonton konten channel Dunia Servis Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.